masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang warga pergi memancing ikan di Danau Diateh, ditemukan meninggal akibat tenggelam. Masyarakat Kampung Siaga Bencana di Pasaman Barat lakukan simulasi penanganan bencana banjir. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok merangkak naik. Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah bahan pangan di Pasaraya Padang mulai merangkak naik. Salah satunya harga cabai merah yang biasanya dijual Rp25.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp34.000 per kilogram. Naiknya harga cabai merah terjadi sejak 4 hari belakangan ini. Salah satu pemicunya karena cuaca yang tidak menentu, serta tingginya permintaan di sejumlah daerah, seperti Jambi, Batam, dan Pulau Jawa. Selain cabai merah, cabai hijau yang biasanya dijual Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp24.000 per kilogram. Cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp36.000 per kilogram, juga naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Selain cabai, harga bawang merah juga naik menjadi Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih masih normal, yakni Rp38.000 per kilogram. Sebelumnya 28, 30. Pasokan normal seperti apa, Pak? Karena permintaan dari Aceh ke Jambi kuat sama Batam sampai ke Jawa kabarnya. Bawang merah 32.000, cabai rawit 40.000. Para pedagang memprediksi harga akan terus merangkak naik hingga masuknya bulan Januari. Sebab kenaikan harga pokok selalu terjadi setiap menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Robiham melaporkan dari Padang. Sejumlah petugas kepolisian dari Satres Narkoba Padang meringkus Yogi Perdana, seorang pengedar sabu-sabu di daerah Nanggalo, Padang, pada Senin malam. Setelah digeledah, petugas menemukan 1 paket sabu-sabu siap edar dan sebuah timbangan digital. Tak sampai di situ, petugas melanjutkan pengembangan penangkapan ini dengan melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Petugas menemukan 1 pak plastik klip bening yang diduga digunakan untuk membungkus sabu-sabu. Selanjutnya, pelaku dan semua barang bukti dibawa petugas ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku ditangkap setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di daerah itu. Berdasarkan pengakuannya, pelaku baru pertama kali mengedarkan sabu-sabu. Informasi yang didapat oleh tim Opsional Raja Wali, tim 1 di lapangan, bahwa ada transaksi narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, terduga pada saat itu langsung dilakukan penggerebekan. Diamankan 1 orang laki-laki dewasa dan dilakukan penggeledahan. Ada timbangan, ada beberapa plastik klip untuk pembungkus. Selanjutnya tersangka dan barang bukti kita boyong ke Mapolresta. Dari hasil interogasi ini tersangka belum pernah dihukum. Pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyita 3 aset tidak bergerak dari 3 terpidana kasus korupsi pembayaran ganti rugi tanah Taman Kehati untuk proyek jalan tol Padang Sicincin pada Senin sore. Ketiganya merupakan warga penerima ganti rugi lahan, yang sebenarnya lahan itu milik pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan penetapan Pengadilan Tipikor Padang. Aset yang disita berupa sebidang tanah seluas 300 meter persegi yang terletak di Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Sebidang tanah dan bangunan kandang ayam seluas 400 meter persegi di Nagari Parit Malintang, Padang Pariaman. Penyidik juga menyita sebuah bangunan lapangan futsal di Nagari Parit Malintang, Padang Pariaman. Kasih Penkum Kejati Sumbar, M. Rashid mengatakan, aset ini akan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. Adapun barang yang tak bergerak yang disita adalah 1. Tanah seluas 300 meter persegi di Kayu Tanam disita dari tersangka inisial B. Kemudian bangunan lapangan futsal di Desa Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman disita dari tersangka Z. Ketiga, tanah dan bangunan kandang ayam seluas kurang lebih 250 meter persegi terletak di Desa Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman disita dari tersangka inisial B. Kejati Sumbar juga mengungkapkan bahwa hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan adanya kerugian negara sebesar 27 miliar rupiah. Dalam kasus ini, para terpidana telah dijatuhi hukuman bervariasi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 21 Desember tahun 2023 lalu. Robiham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.